Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi thahirin wa ashabihi mujahidin, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Ustaz Asep, Pak Ustaz Muhtar, yang saya hormati para jamaah Masjid Al-Muhajirin Puri Kartika Banjarsari, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita mengkaji kitab Kimia As-Sa'adah karya Al-Ghazali untuk kesempatan yang kedua pada bulan Ramadan tahun ini. Pada pembahasan pertama minggu yang lalu kita sudah membaca bagian muqaddimah dari artikel ini, dan pada sore hari ini kita akan lanjutkan dengan membaca bagian selanjutnya yang berjudul Unwan Ma'rifatin Nafsi, topik mengenal jiwa. Jadi mengenal jiwa ini merupakan inti dari pembahasan kimia as-sa'adah, kimianya kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang dituju di sini sebenarnya adalah ma'rifatullah. Kita bisa mengenal Allah. Nah, cara untuk bisa mengenal Allahnya itu adalah dengan ma'rifatun nafs, mengenal jiwa atau mengenal diri kita sendiri. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali pada bagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal kimia az-zahiriyah, ketahuilah bahwa kimia zahir, yaitu kimia yang berkaitan dengan benda-benda fisik atau material, la takunu fi khazainil awam, itu tidak berada di rumahnya orang-orang awam. Wa innama takunu fi khazainil muluk, akan tetapi ada di gudang-gudang hartanya orang-orang yang menjadi raja. Ini tentu saja berkaitan dengan konteks masyarakat pada masa hidup Al-Ghazali, di mana ilmu pada waktu itu masih terbatas pengembangannya di sekitar kekuasaan para raja atau para khalifah. Ya, berbeda dengan zaman sekarang bahwa ilmu sudah menjadi sesuatu yang lebih tersebar luas, gitu ya. Walaupun sebenarnya sekarang pun saat ilmu sudah tersebar luas, sumber-sumber ilmu itu bisa kita akses banyak, tapi mungkin kita masih tetap bisa melihat sesuatu yang seperti gudang para raja sekarang ini. Banyak perpustakaan yang bisa diakses masyarakat umum, tapi banyak juga perpustakaan yang aksesnya itu terbatas, hanya bisa kita baca misalnya penelitian-penelitian terakhir yang ada di sana, kalau lembaga kita mengadakan kerjasama dengan lembaga yang punya perpustakaan itu. Ya, jadi walaupun zaman berubah, masih ada benarnya juga perkataan Al-Ghazali ini, bahwa apalagi kalau misalnya di zaman sekarang kita ya tetap menikmati informasi yang terbuka, tapi yang bisa kita akses atau yang sehari-hari kita lihat hanyalah yang bicara masalah-masalah remeh, gitu ya, bukan masalah-masalah keilmuan. Maka zaman sekarang pun kita masih tetap jauh dari ilmu kimia ini, dari ilmu kimia, baik ilmu kimia zahir maupun kimia kebahagiaan. Wa kadzalika kimia us-sa'adah. Nah, demikian juga kimia sa'adah,
la takunu fi khazainillahi subhanahu wa ta'ala. La takunu illa fi khazainillahi subhanahu wa ta'ala. Itu hanya ada di gudang-gudang kekayaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini Al-Ghazali ingin menunjukkan berharganya kimia sa'adah. Kimia sa'adah ada di gudang kekayaan para raja. Mohon maaf, kimia zohir, kimia tentang hal-hal benda-benda material ada di gudang-gudang para raja. Madrasah-madrasah perguruan tinggi yang dikembangkan oleh pemerintah gitu. Kalau kimia kebahagiaan adanya di gudang-gudang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana itu adanya? Fa fis samai jawahirul malaika. Di langit adanya di dalam diri para malaikat, di dalam substansi para malaikat. Disitulah terdapat kimia as-sa'adah. Wa fil ardi qulubul auliya al-arifin. Sementara di bumi, nah di tempat kita ada nih, kimia sa'adah itu gudangnya Allah itu adanya di dalam jiwa para wali yang arif, para wali yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yang utamanya adalah para nabi, al-auliya al-arifin itu. Fa kullu man talaba hazihil kimia min ghairi hadratin nubuwah faqad akhta'at thariq. Orang yang mencari kimia kebahagiaan dari bukan hadapan para nabi, maka dia telah salah jalan. Wa yakunu amaluhu kadinaril bahroji. Perbuatannya akan menjadi seperti uang palsu. Fayazunnu fi nafsihi annahu ghaniyun wa huwa muflisun fil qiyamah. Dia menyangka bahwa dirinya sudah kaya raya, tapi nanti di hari kiamat dia akan bangkrut. Dia akan miskin papa. Ya. Misalnya begini, kita sudah beragama Islam dan kita seperti ya semua orang yang menganut suatu agama akan meyakini bahwa agamanya paling benar kan? Ya, kita sudah meyakini agama kita Islam ini adalah agama yang paling benar. Orang lain yang non-muslim juga seperti itu. Nah, apakah Islam ini sudah menjadi uang yang asli buat kita atau menjadi uang yang palsu seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali di sini? Caranya adalah dengan kita mengkaji kepada nabi yang mengajarkan Islam ini. Tapi jalannya kan jauh sekali. Waktu dan tempat antara kita dengan Nabi Muhammad sangat jauh. Mau nggak mau harus melalui perantara para ulama, melalui perantara para orang lain. Nah, saat melalui perantara ini kita harus sangat hati-hati gitu. Jangan-jangan yang dibawakan oleh orang lain itu adalah uang palsu, bukan yang seperti diajarkan oleh Nabi. Sebab sudah jelas siapapun yang datang kepada kita sudah mengemas Islam itu sesuai dengan pemahamannya sendiri, bukan dengan yang dikehendaki oleh Nabi. Benar, Nabi mengajarkan seperti inilah Islam sebagai agama yang terbaik. Kemudian diterima oleh sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kepada guru kita, orang tua kita yang langsung mengajarkan kepada kita. Nah, semuanya itu sudah mengemasnya dengan kacamatanya masing-masing. Jadi
kehati-hatian ini bentuk konkretnya adalah kita tetap harus pertama mempergunakan akal sehat kita, gitu. Tidak fanatik, tidak ta'assub, egois gitu ya. Apa yang diajarkan oleh orang tua, guru, semua pengalaman hidup saya itu sama dengan menyembah diri sendiri kalau menganggap bahwa apa yang kita semua pelajari gitu kan, dari pengalaman kita nih, kita sudah bertemu guru siapa saja, sudah membaca buku apa saja, lantas menyangka itu yang pasti benar. Itu berarti kita sudah termasuk menuhankan pendapat kita sendiri. Kalau kita selalu menganggap salah apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi menggunakan akal di sini adalah selalu kita siap berdialog. Gitu. Yang saya percayai seperti ini, dalil-dalilnya selama ini yang sudah saya tahu begini. Kalau ternyata saudara gitu kan mengajarkan beda, apakah bedanya ini pertentangan sehingga hanya salah satu yang salah saja, salah satunya salah, yang lainnya benar, atau bedanya beda keragaman, dua-duanya bisa benar, itu kan beda belum tentu bertentangan, gitu ya. Nah, mari kita lihat, coba kita lihat semuanya masing-masing dalilnya. Nah, umat Islam itu harus berlatih seperti itu, berlatih bahwa ya pertama dia meyakini apa yang dia lakukannya itu benar, gitu kan. Apa yang dia yakini, apa yang dia lakukan benar. Kedua, harus rasional, tidak fanatis, tidak egois. Artinya bersedia berdialog di situ. Dan yang ketiga yang paling penting adalah supaya agama kita itu terbukti menjadi agama yang asli, itu sebenarnya dia mendorong kita untuk berkompetisi dalam kebaikan. Di dalam surah Al-Maidah Allah menurunkan ada banyak syir'ah wa minhaj, banyak ajaran dan pedoman. Dan Al-Quran ini Allah turunkan terakhir sebagai penguji mana syariat dan pedoman yang benar. Kemudian di ayat itu diungkapkan fastabiqul khairat, kita yang memegang Al-Quran ini sebagai kitab pengujinya sudah pasti kitabnya benar, gitu kan. Tapi cara kita menyampaikan kebenaran ini di tengah-tengah masyarakat bukan dengan angkuh, bukan dengan sombong, tapi dengan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Bukannya petantang-petenteng agama saya paling benar. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu. Siapa saja yang mencari agama, menganut agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Kita baca ayat itu, memang ayatnya ada di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan kepada semua umat manusia. Tapi dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf, beramar ma'ruf harus kalian lakukan, tanhauna 'anil munkar, nahi munkar juga harus kalian lakukan, wa tusari'una fil khair, bersegera melakukan kebaikan. Kita baca cuma setengahnya doang, yang depannya kuntum khairu ummah. Syarat-syaratnya tadi yang 3 disebutin enggak? Gitu. Akhirnya begitu kita melihat kenyataan, misalnya yang berjaya dalam ekonomi bukannya kelompok kita, misalnya bukannya kelompok muslim, kita seperti orang kaget kebakaran jenggot. Kenapa kok umat yang terbaik tidak berjaya dalam ekonomi? Kalau kita lihat di dalam politik sama juga, misalnya partai-partai Islam nggak menang, makin
lama makin rontok. Kita jadi kaget lagi, loh kenapa gitu kok partai-partai? Nah itu bisa jadi di sini karena kita terlalu asik dengan ad-dinar al-bahroj, dengan uang, dengan koin-koin, dengan uang-uang kertas kalau sekarang yang palsu gitu. Yang membuat kita yazunnu fi nafsihi annahu ghaniyun, membuat kita menyangka bahwa kita sudah kaya, di KTP kita sudah muslim, otomatis kita bakal selamat dunia dan di akhirat. Padahal yang enggak, usaha dulu. Wa huwa muflisun fil qiyamah, padahal dia adalah muflis, orang yang miskin papa, orang yang enggak punya uang, enggak punya saldo sama sekali pada hari kiamat. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fakashafna anka ghita'aka fabasorukal yauma hadid. Pada saat kita memasuki alam berikutnya setelah alam dunia itu, maka Allah akan menyingkap dari diri kita ghita'aka, penutup-penutup dari mata kita, fabasorukal yauma hadid, maka pandangan matamu pada hari tersebut akan menjadi tajam. Kapan itu hari kiamat yang mata kita disingkap tabirnya, penghalangnya, sehingga kita melihat hakikat menjadi nyata, melihatnya dengan jelas. Ya kalau di akhirat nanti, akhirat kan ada banyak tahap, ada banyak fase-fasenya. Ya, fase terakhir itu kaum mukminin masuk surga, kemudian kaum kafirin masuk neraka. Fase sebelumnya ada timbang amal, ada di kumpulkan di padang mahsyar, ada Shiratal Mustaqim. Sebelumnya lagi ada, ya sebelum masuk ke situ ada alam barzakh gitu ya. Sebelumnya lagi masih di alam sini ada sakaratul maut. Beberapa riwayat menerangkan bahwa ya sejak manusia mendapatkan sakaratul maut itu, dia sudah bisa, matanya enggak seperti mata yang sekarang ini hanya melihat yang fisik-fisik saja, tapi matanya atau mata hatinya sudah langsung dibuat tajam oleh Allah, sehingga bisa melihat di mana amalan kita yang sudah kita lakukan selama hidup kita ini yang benar-benar soleh gitu, mana yang tidak soleh. Ketika meninggal itu kan ada yang senyum, ada yang nangis. Iya, tapi itu itu tetap belum tentu gitu ya. Kita membawanya selalu kepada yang positif, harus gitu kan? Karena coba kalau kita lihat dari non-muslim saja, saat mereka menghadapi ada keluarganya yang meninggal dunia, mereka bisa lebih optimis. Misalnya orang tua kita sekarang sudah berada di surga. Gitu. Mengapa kita enggak seoptimis itu? Misalnya kalau sholat jenazah, atasyhaduna anna hadzal mayyita khair, ada yang diem aja. Gitu kan? Karena dia merasa nggak tahu, karena dia mungkin tahu orang ini banyak dosanya juga, karena pernah mendengar ustadz ngomong misalnya kulun nas khotoun gitu kan, semua manusia itu pasti banyak salahnya. Ntar kalau saya bersaksi dia baik, saya salah dong. Ustaz, kalau orang tersebut contohnya ya kurang baik lah di mata agama, lalu yang tadi kata Ustaz, ini jenazah ini baik nggak, mungkin ragu, khawatir kapal baik, jadi menafi. Ya itu yang barusan saya katakan, kita harus optimis gitu ya, bahwa Allah rahmatnya itu lebih luas daripada azabnya. Rahmatnya itu lebih dulu daripada murkanya, sayangnya lebih dulu daripada murkanya.
Mungkin ada satu perbuatan dia seperti yang dilakukan oleh pelacur yang menolong anjing yang kehausan gitu kan, yang membuat dia masuk surga, yang kita nggak tahu seperti itu, yang membuat dia sebenarnya sudah ya masuk surga, sudah bagus ya. Jadi nggak apa-apa, kita tetap doakan bahwa dia akan bikhair ya. Tetap tidak munafik. Tidak munafik. Tidak munafik. Iya, kita berharap seperti itu bagi saudara kita, sebagaimana kita berharap seperti itu juga buat diri kita sendiri. Kita nggak tahu dari perbuatan baik kita yang mana, gitu kan, yang bakal menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jadi kita lupakan saja semuanya. Gitu. Kita nggak tahu dari perbuatan buruk kita yang mana yang akan justru mencelakakan kita di akhirat. Jadi kalau bisa jangan ada yang lupa kalau buruk mah. Tapi kan kita cenderung sebaliknya. Gitu. Yang baik-baik kita ingat-ingat gitu. Padahal sebanyak apapun yang baik itu kita ingat, itu belum tentu bisa membawa kebahagiaan dan keselamatan kita di akhirat. Di sisi lain seperti itu, Pak. Gitu ya. Surga nggak bisa kita beli dengan amal kita, seberapapun banyaknya amal kita. Gitu. Jadi antara kita yang kita nggak boleh membaik-baikkan diri kita ya. Gitu. Tapi nggak boleh juga terlalu merendahkan, nggak boleh. Jadi kita normal lah. Bani Adam itu banyak salahnya. Kita bisa melihat orang yang lebih solih daripada diri kita, tapi tetap sama, seberapapun banyaknya nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan semua manusia itu hanya rahmatnya Allah saja nanti sebenarnya. Itu. Kunci mencari rahmat itu ada fase-fasenya atau hanya ikhlas saja gitu? Kuncinya ada trik-triknya. Iya, di sini ya kunci yang pertamanya adalah mengenal diri sendiri gitu ya. Walaupun kalau misalnya dalam pendidikan di keluarga kita diajarin kerjaan dulu, baru nanti diajarin ilmunya, gitu kan. Anak kita kan kita ajarin baca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Anak-anak sini, gitu kan, biasa sholawatan sebelum azan. Mereka paham nggak? Belum terlalu paham, tapi nggak apa-apa. Itu kan nanti semakin dewasa semakin diajarin pengertiannya, diajarin ilmunya dari apa yang mereka baca itu gitu. Nanti semakin dewasa Pak Asep, itu semakin banyak yang kita pelajari. Gitu kan? Dari sholat fardu, sholat sunnah banyak. Dari puasa fardu, puasa sunnah banyak. Dari zakat fardu gitu kan, sedekah dan ini banyak. Dan kebaikan yang lain yang banyak lagi selanjutnya. Berkembang terus gitu ya, sebagian berkembangnya ilmu kita. Nah, di dalam tulisan Al-Ghazali yang lain yang berjudul Ya Ayyuhal Walad, dari pertanyaan Pak Ustaz Asep tadi barusan, jawabnya kita bisa memilih dari sekian banyak amalan-amalan dalam keseluruhan hidup kita ini yang sudah kita pelajari, yang sudah biasa juga kita coba amalkan, untuk kita jadikan mana di antara mereka tuh kalau kayak buku mah penjilidnya gitu ya, apa namanya, cover tuh yang ada lemnya, bagian ada lemnya gitu. Kertas-kertasnya itu adalah amalan-amalan yang soleh yang lain, porosnya mana. Nah itu yang kita jadikan porosnya. Kalau kata Pak Ustaz Asep barusan itu adalah muhasabah, mungkin di antara keseluruhan amalan yang sudah diajarkan guru, yang sudah Bapak baca sendiri dan sebagainya, kata muhasabah ini menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang memporos gitu kan. Dari kalau apa namanya ya, ban sepeda tuh ada jari-jarinya, poros itu di tengahnya, itu yang mengurusi kerjaan lagi yang banyak. Nah di buku itu dibilang ya boleh punya beberapa poros, ada 4, ada 8 dari amalan-amalan baik kita yang kita jadikan ya semacam pegangan terus gitu.
Baik, jadi kita kembali kepada kitab ini Kimia Sa'adah. Dari ayat surah Qaf, dari Al-Quran surah Qaf ayat 22 tadi, terakhir yang kita bahas adalah bahwa manusia matanya bisa menjadi tajam melihat hakikat mulai dari sakaratul maut, dalam alam barzakh dan selanjutnya. Ya. Bahkan ketika dicabut nyawa atau udah mulai amalan kayak gitu. Baik. Kalau di surah Al-Ma'arij diantaranya itu waktu di dalam hitungan alam dunia kita nih yang dihitung dengan jam, hari, bulan, tahun, itu dengan waktu yang di alam goib tadi, alam akhirat, itu berbandingnya bisa 1 berbanding berapa? 500.000 tahun ya. Jadi kalau di sini hanya sekejap, misalnya orang di antara kita ada saudara, teman meninggal katakanlah jam 19.00 kayak gitu. Sementara dia misalnya komanya sudah dari 1 jam sebelumnya. Kata Pak, apakah 1 jam itu kalau misalnya mulai dari 1 jam dia kehilangan kesadaran, itu basarukal yauma hadidnya di situ atau enggak? Ya wallahu alam gitu ya. Sebab kalau yang di situ kan jelas itu hanya adalah kerja fisiknya, kerja organ-organ tubuhnya. Tapi misalnya hanya ya kalau 1 jam itu sendiri itu yang sudah terbuka dibanding dengan perbandingan tadi berapa puluh tahun gitu kan dari kehidupannya bisa disaksikan. Atau bahkan hanya sekejap saja di akhir, orang yang kayak misalnya kita bisa membayangkan pasukan umat Islam pergi berperang jihad gitu ya, kemudian meninggal di medan perang, meninggalnya langsung karena kena senjata lawan tanpa ada seperti itu lagi. Kapan gitu kan, hanya dalam waktu sekejap mata tanpa ada sakaratul maut lagi langsung meninggal dunia. Ya yang sekedipan mata kita itu saja juga di dunia ini sudah berbanding dengan waktu yang sangat panjang di dalam hitungan waktu akhirat. Jadi waktunya itu kapan? Ya walaupun hanya sekedipan mata sebelum nafas terakhir, sebelum kita beralih ke dunia yang lain, itu sudah bisa terjadi pada waktu itu. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala li ibadihi an arsala ilaihim mi'ata alfin wa arba'atin wa ishrina alf nabi yu'allimuna nas nuskhatal kimia. Salah satu tanda kasih sayang Allah kepada hambanya bahwa dia sudah mengirimkan kepada mereka 124.000 nabi yang mengajari mereka ilmu kimia kebahagiaan. Wa yu'allimunahum kaifa yaj'alunal qalba fi quril mujahadah. Mengajarkan mereka bagaimana menjadikan hati kita ini selalu dalam putaran mujahadah. Wa kaifa yutahhirunal qalba minal akhlaqil mazmumah. Bagaimana menyucikan hati dari akhlak yang tercela. Wa kaifa yu'addunahu lituruqis sofa. Bagaimana mengantarkannya ke jalan-jalan penyucian, jalan-jalan penjernihan. Kama qala ta'ala huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah lah yang telah mengutus para nabi dari kalangan bangsa yang ummi, yang mengajarkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya, menyucikan mereka serta mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Artinya yutahhiruhum minal akhlaqil mazmumah,
menyucikan, membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa min sifatil bahaim, dan dari sifat-sifat kebinatangan. Wa yaj'alu sifatal malaika libasahum wa hilyatahum, dan menjadikan sifat-sifat malaikat sebagai pakaian dan perhiasan bagi diri mereka. Wa maqsudu hazihil kimia anna kulla man kana min sifatin naqsi yuta'arra minhu. Yang dimaksud dengan kimia kebahagiaan, yaitu mengenal jiwa, yang akan dipelajari selanjutnya dalam kitab ini adalah setiap sifat kekurangan, kana min sifatin naqsi, segala sesuatu yang kita anggap sebagai ciri-ciri kekurangan dari diri, yuta'arra minhu, maka itu harus ditanggalkan, harus dilepaskan, harus dibuang dari diri kita. Wa kullu ma yakunu min sifatil kamal yalbasuhu, sedangkan semua yang kita lihat sebagai sifat kesempurnaan, maka itu kita pakai. Wa sirru hazil kimia antarji'a minad dunya ila Allah ta'ala kama qala subhanahu wa ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila. Nanti ciri atau rahasia dari kimia kebahagiaan ini adalah kita bisa kembali dari dunia ke akhirat dalam kondisi sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Muzammil, wa tabattal ilaihi tabtila. Itu artinya, dan kamu menanggalkan segala hal selain Allah gitu, dan menghadap Allah hanya dengan punya keterikatan dengan Allah saja gitu. Jadi kita sudah lepas pada, ya Allah jadikan saya dalam kondisi Engkau mencabut nyawa saya, sudah lepas memang keterikatan saya dengan semua hal-hal duniawi yang saya cintai, dan cinta saya hanya tinggal untukmu saja. Ada banyak hal yang kita khawatirkan, yang kita pikirkan berkaitan dengan kehidupan di dunia ini. Kalau kita meninggal, misalnya ya istri atau anak keturunan kita, nanti nasib mereka bagaimana? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kita khawatir mereka dalam kondisi yang lemah, baik karena kondisi eksternalnya, misalnya dunia sekarang ini makin ya kondisinya misalnya dibandingkan dengan kita kecil dulu juga berbeda seperti itu gitu ya. Dari kondisi alamnya, kondisi sosialnya, dan sebagainya. Kita ya selain cinta sama manusia, kita juga cinta sama banyak hal di dunia ini. Sehingga saya pernah membaca ada satu bentuk mujahadah yang dilakukan oleh seorang wali itu. Dia kalau makan yang lain mau berbagi dengan teman-teman atau murid-muridnya, tapi kalau makan semangka enggak. Semangkanya dia kasih garam supaya yang lain enggak dapat semangkanya gitu ya. Supaya yang lainnya semangkanya tetap manis. Semangka dia digaramin itu karena dia sangat suka sama buah-buahan itu gitu ya. Jadi kalau makan buah-buahan itu bisa terlena, lupa sama Allahnya seperti itu gitu ya. Mencintai si semangka, manisnya semangka ini sebagai semangka, bukan sebagai nikmat dari Allah. Nah, supaya dia ingat, dia garemin semangkanya gitu kan, supaya dia bisa lepas sama kecintaan terhadap si semangka ini gitu. Nah, kalau yang lain kan murid-muridnya nggak punya urusan seperti itu, ya nggak perlu tahu ya. Jadi semangka buat muridnya mah biar tetap manis. Kemudian si wali ini juga ya dalam kondisi ngajar seperti ini dikabari bahwa anaknya meninggal dunia.
dia menampakkan kesedihannya sebentar, ya baca ucapan-ucapan istirja, bela sungkawa untuk dirinya sendiri, itu anaknya. Kemudian dilanjutkan mengajar. Murid-muridnya yang lain banyak yang jadi agak resah belajarnya. Kemudian ya pada akhirnya ditanya, mengapa nggak kita berhentikan saja mengurus gitu? Ya nggak perlu semuanya mengurus gitu kan. Dia sendiri sudah pasti ada yang mengurus sekarang ini. Sementara kita, kewajiban kita taklim harus tetap kita lanjutkan. Itu mungkin beberapa bentuk gitu ya. Tapi contoh yang dekat saja, saya pernah mendengar tentang guru besar Harun Nasution. Mungkin Ustadz Abdul Latif yang kuliah di sana sempat bertemu atau sempat sezaman ya, beliau menjadi rektor atau tidak, saya kurang tahu itu. Tapi kabarnya beliau itu saking disiplin mengajarnya, nggak mau diganggu jam mengajarnya oleh urusan apapun, oleh rapat pimpinan, misalnya kan beliau jadi rektor juga ya. Jadi ada satu hari ada tamu, ini cerita waktu saya kuliah kemarin, dari Duta Besar Palestina. Nah, hubungan Indonesia dengan Palestina itu kan ya terutama di tahun-tahun itu masih sangat, ya sekarang saya merasa agak lebih berkurang ya Pak ya. Dulu mah sangat kita intens hubungan kita dengan Palestina. Tapi guru besar Harun Nasution ini yang sedang mengajar nggak mau dia berhenti mengajar, terusin dulu ngajarnya sampai selesai. Beres selesai baru dia temui gitu. Nah, jadi bentuk lain yang ingin saya katakan dari beberapa contoh tadi, salah satu bentuk dari kita melepaskan kecintaan kita atas segala sesuatu selain Allah, dan pada saat kita meninggal dunia itu yang kita cintai hanya tinggal Allah saja. Sebenarnya bentuk konkretnya berdasarkan cerita-cerita itu kita menjadi menyadari bahwa tugas kita sebenarnya apa sih gitu. Ya tugas kita, ya kan tugas masing-masing orang beda-beda gitu, nggak bisa disamakan gitu. Nah, kita kerjakan tugas kita itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Apapun tugasnya. Di rumah tangga misalnya mungkin banyak di antara kita hanya bapak-bapak yang kerja publik, punya penghasilan, sementara istrinya hanya menjadi ibu rumah tangga saja gitu. Nah, yang saya maksud dengan kerja ya bisa kerja publik, bisa kerja rumah tangga itu. Kalau buat istri kita berarti selama istri kita menyadari bahwa tugasnya mengurus rumah tangga itu adalah merupakan bukti kecintaannya kepada Allah, seperti itu. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ya dia sudah tabattal ilallahi tabtila gitu. Kita juga sama, pekerjaan kita di publik ini ada pengajar, ada pedagang, ada orang di pejabat di dinas, polisi, militer dan sebagainya. Ya kerjakan kerjaan kita masing-masing itu sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mari kita tutup dengan baca